Di malam harinya, Charlotte yang sekarang selalu memantau CCTV milik Haruto menemukan sekelompok bandit. Dan pada saat itu juga ada Fly yang tiba-tiba datang. Dia juga ingin ikut membantai para bandit. Charlotte yang melihat itu semakin bersemangat dong. Namun sebelum berangkat, Haruto memperingati Fly untuk tidak terlalu berlebihan karena aksi mereka akan ditonton oleh Charlotte. Dan pada saat para bandit merayakan keberhasilan mereka, tiba-tiba datang Haruto dan Fly. Dengan sangat bersemangat, Fly menyerang mereka menggunakan sihir api miliknya. Paniklah Haruto melihat itu. Dihentikanlah oleh Haruto serangan Fly. Setelah membuat Fly sedikit tenang, tiba-tiba Fly membakar mereka lagi. Sesampainya di rumah, Charlotte yang bersemangat memuji mereka dan menyebut mereka manjai. Ya, itu mungkin ya guys ya. Oke, lanjut. Fly yang mendengar itu langsung bertekad akan melakukan yang terbaik ke depannya. Di sisi lain, Pangeran Layus yang kalah oleh Haruto merasa kesal dan frustasi. Namun pada saat itu juga pelayannya datang dan memberitahukan kalau sekarang saatnya perjamuan. Dia juga menyuruh Pangeran Layus untuk mengajak Charlotte saat kunjungan nanti. Singkat cerita, perjamuan pun selesai. Kon Haruto yang disuruh menghadiri perjamuan mengeluh kepada Haruto karena disuruh melakukan hal-hal yang tidak dia sukai. Setelah Haruto mengetahui kalau Charlotte akan mengikuti kunjungan ke kekaisaran, dia pun memutuskan akan mengikuti juga. Lalu dia pun mulai memantau rute perjalanan mereka. Dan pada saat itu juga dia melihat orang-orang yang mencurigakan. Sesampai di tempat orang-orang itu, Haruto bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Dan dia juga mengancam akan melaporkannya ke Tumenggung Gold atau ayahnya. Mendengar itu, orang-orang itu pun menyerang Haruto. Karena diserang, Haruto langsung membantai mereka. Namun pada saat itu juga mereka malah memanggil skeleton dari sihir pemanggilan. Karena skeleton-skeleton itu tidak bisa dibantai atau dibunuh, Haruto pun langsung mengambil alih kendali mereka. Tiba-tiba mereka malah memanggil Golem. Setelah terkena serangan Golem, Haruto pun mengambil alih Golem itu juga. Setelah mengalahkan mereka semua, Haruto pun menanyai pemimpin mereka. Karena tidak mau berbicara, Haruto langsung mengubur bawahannya hidup-hidup sebagai ancaman. Lalu pemimpin orang-orang itu pun berbicara. Dan ternyata mereka adalah pasukan pemanggil di bawah langsung Ratu.
Ratu. Dia juga mengatakan kalau tujuan mereka adalah membunuh Charlotte. Kaget dong MC kita mendengar berita tersebut. なんで王妃はシャルロッテを狙うんだ。 Lalu orang itu pun menjelaskan lagi kepada Haruto. Alasan kenapa Ratu ingin membunuh Charlotte karena bakatnya yang sangat mengesankan. Dan itu nantinya dapat memecah kekaisaran menjadi dua kubu. Lalu dia juga memberitahukan kalau sebelumnya rencana Ratu gagal. Makanya kini Ratu memerintahkan mereka untuk turun tangan langsung. Haruto yang mendengar itu pun menyadari tentang penyerangan bandit dan pengepungan ibunya dan Charlotte saat melakukan perjalanan. Itu adalah ulah Ratu. 全部あの女が仕組んだこと。 Dia pun mengingat kejamnya Ratu saat membuang dirinya waktu bayi. Haruto pun semakin geram dibuatnya. 許せねえ。 Lalu Haruto pun memutuskan akan melindungi keluarganya meskipun akan melawan ibu kandungnya sendiri, yaitu Ratu. さーてどうしてくれようかな。 Dan esok harinya pun tiba. Di perjalanan, Charlotte yang melihat Pangeran Laius yang murung, dia berkata kalau Pangeran Laius tidak perlu menyesali kekalahannya dengan kakaknya, karena Pangeran Laius tidak akan bisa menang melawan kakaknya. Pangeran Laius yang mendengar itu lantas geram. Lalu dia bertanya kepada Haruto, bukannya dia tidak menggunakan sihir saat melawannya. Haruto pun menjawab dengan sangat ngasal kalau dirinya hanya merapal mantra dan sihirnya menguat sendiri. Kagetlah Putri Mariane dan Pangeran Laius saat mendengarnya. Lalu Pangeran Laius pun berasumsi kalau Haruto adalah reinkarnasi dari Raja Iblis. Namun dibantah oleh Putri Mariane karena Haruto tidak memiliki ekor dan tanduk. Charlotte malah ngomong kalau tubuh Haruto sangatlah mulus dan kinclong saat dia lihat waktu mandi bersama. Kalau masih kecil nggak apa-apa ya lur. Kalau udah gede jangan dilakukan. Oke lanjut. Kaget dong Pangeran Laius dan Putri Mariane saat mendengar itu. いけないことなのですか？ Diceramahilah Charlotte oleh Putri Mariane. Namun pada saat itu juga kereta mereka berhenti. 着いたみたい。 マリアンのお姉様、あちらも見に行きましょう。 Di saat mereka beristirahat, Haruto meminta ayahnya untuk berbicara dengannya. 珍しくお前がわしの元に来たんだ。何か大事な話があるんだろう。 Lalu Haruto pun bertanya kepada ayahnya apa yang akan ia lakukan kalau Ratu mengincar nyawa Charlotte. Terkejut dong ayahnya mendengar berita tersebut. Lalu dia pun berkata, sebelumnya dia mendapatkan surat dari Kesatria Hitam. Dan di saat dia sampai di tempat yang ditentukan oleh Kesatria Hitam, dia menemukan pasukan penyihir milik sang ratu telah dibantai. Dia juga tidak menyangka kalau yang diincar oleh ratu adalah Charlotte, bukan dirinya. Haruto dengan penuh amarah bergumam, ratu jahat seperti itu lebih baik lenyap saja dari dunia. そんなひどい王妃なんていなくなっちゃえばいいのに。 Ayahnya yang mendengar itu berkata, kalau itu terjadi akan menjadi masalah di kekaisaran karena kekuasaan Raja Jilid saat ini sudah jatuh dan kini ratulah yang berkuasa dan berpengaruh di kekaisaran. Lalu dia pun menceritakan kepada Haruto, sebelum Haruto lahir, Raja
raja membuat pasukan untuk melawan Raja Iblis. Dan Gazelot atau Sang Ratu adalah salah satu pasukannya. Dan dialah orang yang telah memenggal kepala Raja Iblis itu sendirian. Setelah itu dia menjadi pahlawan yang diakui oleh rakyat dan dijuluki Putri Kilat. Maka dia pun menikah dengan raja. Haruto yang mendengar itu pun merasa kalau ibunya itu sangatlah kuat. あの親に関わりたくなかったから調べなかったけど、失敗したな。 Lalu dia pun bertanya kepada ayahnya, bagaimana kalau dia yang menjadi raja? Ayahnya menjawab kalau dia tidak cocok karena dia tidak pandai berpolitik. Lalu dia pun berkata kepada Haruto kalau ada orang yang sangat cocok menurutnya, namun orang tersebut masih sangatlah muda. Ya tinggal ajukan saja ke MK ya guys ya. Nanti bisa dikondisikan ya guys ya. Oke, apa sih nggak jelas, lanjut. Haruto yang mendengar itu dia mengira kalau yang dimaksud ayahnya adalah Charlotte. ここまで言えば、わしがお前に何を期待しているか、わかるな。 Dan setelah mendengar semua itu, Haruto pun bertekad akan melindungi Charlotte sampai hari itu tiba. さて、10年ぶりの親子再会といこうじゃないか。